selain itu juga Sekjen berperan sebagai integrator kebijakan pimpinan. Jadi arahan harus jadi aksi nyata. Kenapa saya sering rapat-rapat, 1, 2, 3, 4 putusin ya, ya. Kan saya nggak nyatet. Habis itu kalau nggak di follow up, ya nggak kejadian. Nanti dipastikan itu di follow up dengan baik ya. Yang berikutnya, Sekjen juga pengelola SDM dan budaya. Jadi kita hilangkan silo-silo. Contohnya, silo apa? Si Pak Prima, oh ada nggak ada Pak Prima ya? Oh itu dia. Pak Prima punya kelebihan pegawai. Pajak kurangan pegawai. Daripada rekrut baru, kita switch aja sebagai orang dari tempatnya Pak Prima ke pajak. Tapi orang pajak, kesan pertamanya, gue lebih tinggi kayak gitu. Karena gajinya lebih tinggi, baru tahu gajinya lebih tinggi ya pajak. Kita potong atau kita naikin yang lain? Kan 2 pilihan kita samain, kita potong pajaknya yang orang pajak atau yang lain kita naikin semua. Kalau Pak Luki nggak setuju pasti, itu masalah anggaran ya Pak Luki ya. Oh, Pak Luki setuju nggak? Dia nggak setuju. Jadi nanti protes ke Pak Luki semuanya, tapi nggak. Yang kayak gitu di mana ada itu seolah-olah satu dengan yang lain berbeda di keuangan harus kita hilangkan secara bertahap atau kalau bisa cepat. Untuk Pak Heru Pambudi, saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Bapak juga sudah membangun fondasi yang kuat dan itu sekarang jadi baseline kita ke depan. Kepada Bapak Robert Leonard Marbun, bekalnya sudah ada. Jadi tinggal eksekusi dan orkestrasi. Karena Sekjen itu bukan soal kerja sendiri. Tapi memastikan semua orang bekerja dengan arah yang sama. Bapak dan Ibu sekalian, organisasi ini kuat kalau kita jalan bareng, arah sama, ritme sama, nilai sama. Tapi kalau orang rapat ya jangan sama pandangannya, beda-beda aja. Biar ramai diskusi nanti kita ambil keputusan yang disetujuin semuanya, nanti kita jalankan bareng-bareng setelah diputuskan. Kerja itu tidak rumit, seringnya malah kita sendiri yang bikin rumit. Kerjakan, selesaikan, kalau ada yang tidak benar, perbaiki. Kita harus berani, kita harus konsisten. Kalau kita konsisten, hasilnya pasti akan kelihatan. Dan waktu kita Pak Robert nggak banyak. Saya janji ke orang-orang, ke masyarakat, pertumbuhan ekonomi tahun ini mendekati 6%. Kalau akhir tahun nggak tercapai, saya dimarahin sama masyarakat. Mungkin disuruh mundur. Tapi kalau sebelum saya mundur, saya akan pecat Febrio dulu. Bapak juga, baru saya terakhir. Pendeknya, tantangan kita berat, waktu kita nggak banyak. Kita harus bereskan, perapikan lebih rapi lagi organisasi kita sehingga dampaknya ke perekonomian semakin signifikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti Shanti Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu.